Dan kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Itu apa sih yang Bapak Jufri rasakan sebagai orang Katolik, tantangan sebagai orang Katolik? Silakan. Terima kasih. Tantangan yang saya rasakan ketika saya mendapat sakit selama 8 bulan. Itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena selama saya di Katolik itu rajin masuk gereja, tapi apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab itu saya tidak pernah berbuat. Saya takut akan Tuhan, tapi begitu iblis datang, semua hilang, terikut dengan suasana. Makanya ketika saya dicobai oleh iblis, oleh apa, dan Tuhan membiarkan itu terjadi, itu karena kehendak Tuhan. Saya sakit itu seperti Nabi Ayub. Sakitnya persis seperti itu. Kan di situ Tuhan katakan pada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Iblis katakan ya. Tapi di situ iblis belum berbuat apa-apa karena Tuhan bilang dia masih dalam pengawasan. Ketika Tuhan tanya lagi, dari mana ke engkau? Lalu iblis katakan, dari melihat seisi dan semuanya. Lalu Tuhan katakan, apakah engkau melihat Ayub? Dia katakan, ya saya melihat. Sekarang dia dalam ada pengawasan, tapi sayangkan cuma satu nyawanya. Begitu juga Tuhan berikan cobaan kepada saya. Selama 8 bulan itu pergumulan saya cukup lumayan. Saya sudah pergi kemana-mana. Semua yang ada pada saya tertinggal rumah dan istri saya. Dan mulai dari situ pekerjaan saya sehari-hari itu mulai mencari tahu isi kitab. Saya sering membaca karena kan saya ini tidak tahu berbuat apa lagi. Tapi sebelum itu, itulah ada yang dikatakan nabi-nabi palsu. Saya sudah pergi ke semua itu. Tapi aku boleh buat, Tuhan mau itu dari saya diri saya sendiri untuk datang kepada Dia, bukan datang dari melalui orang-orang lain. Lalu kan saya tiap sore bangun berdoa. Begitu juga jam devosi jam Angelus punya tiap jam 6, jam 12, jam 6 sore selalu ada. Tapi Tuhan itu sungguh baik. Dia tahu pemikiran orang. Tuhan pasti selama itu Tuhan bilang, tunggu dulu, jangan dulu kasih baik. Karena dia mungkin belum akan bertobat sesungguh-sungguhnya, betul-betul. Ketika semua memang terasa saya tidak kuat, saya mulai andalkan Tuhan. Karena semua sudah tidak bisa menolong saya, baik saudara maupun apa, karena kan saya lagi sakit, tidak ada orang yang melihat. Yang saudara yang paling dekat itu hanya firman saya. Tapi itulah Tuhan, selama saya sakit itu, saya tidak pernah Dia biarkan kelaparan. Baik istri saya maupun anak-anak saya diberi makan. Lalu saya mulai mencari Tuhan dalam keadaan sakit yang separah itu, seperti Ayub punya penyakit. Lalu saya berdoa dan minta ampun apa semuanya, tapi tidak cukup. Kemudian saya rajin membaca Alkitab. Disitulah saya mendapat dalam kitab itu ada tertulis, kalau dalam hal mengusir setan seperti ini, sakit penyakit, tidak cukup dengan berdoa, harus dengan berpuasa. Disitulah saya mulai ambil pantangan. Saya selama di Islam
dari umur 1 tahun, mungkin dari bayi sampai umur 16 tahun tidak pernah puasa. Kalau Pak Imam tanya, saya katakan puasa, tapi saya tidak pernah puasa. Ketika masuk Katolik, itulah saya ambil puasa cuma 3 hari, lalu saya puasa. Ketika saya ambil puasa 3 hari, dua harinya lalu ada orang bisikan, karena kita sok kesana kemari mencari pengobatan. Semua yang ada saya miliki sudah habis terjual, tidak punya apa-apa lagi. Lalu ada seorang bapak katakan, kenapa kalian mencari-cari orang di sini di sana? Kita kan punya pastor yang bikin orang sembuh. Siapa kau? Yang katakan, pergi saja ke Pastor Alo, masih dalam keadaan sakit. Ketika itu saya baru 2 hari ambil puasa. Itulah rencana Tuhan. Dia berikan orang ini datang dan katakan. Lalu malam siang telepon Pastor Alo. Pastor bilang, ya saya ada di Pinele, datang. Malam-malam kami datang dan ceritakan kronologinya bagaimana iblis itu masuk dalam diri saya. Karena iblis itu masuk dalam saya, dia tidak mengakui bahwa Bunda Maria itu ada. Dia tak pernah mengakui. Dia bilang Bunda Maria itu tidak ada. Itulah iblis bekerja. Tanpa Tuhan apa semua dia bilang tidak ada. Karena iblis sering menguasai saya dan saya biarkan itu terjadi. Lalu pastor bilang, mari kita sembahyang. Ketika pastor sembahyang, pastor katakan, kamu pergi ke pantai dan mandi, cucilah tubuhmu itu dan seluruh baju-bajumu. Saya sebelum bikin itu, saya mandi dulu di Kuala. Ketika saya mandi di Kuala dan ketika saya baca Alkitab, pada saat itu si orang kusta itu kan yang Nabi Elisa yang menyembuhkan, dia suruhkan mandi di Sungai Yordan. Lalu Naaman ini dia katakan, kenapa harus di Sungai Yordan, sedangkan sungai yang di pinggir ini banyak. Sama seperti yang saya rasakan, iya. Kenapa pastor suruh mandi saya di pantai, saya mandi di kali? Kan tidak masuk akal. Tapi karena saya percaya bahwa ini mulai proses Tuhan, saya mandi di pantai. Dan pada saat itu saya berdoa di buku Maria itu, ambil doa pembebasan. Jika Yesus benar sungguh-sungguh membebaskan saya akan bebas. Dalam artinya saya akan bebas dari terikat dari si iblis ini. Saya mandi di pantai jam 3 sore kira-kira. Lalu di situ banyak orang mabuk. Yang anehnya, dong pikira saya ini mau mandi kabal apa yang aneh-aneh dah. Karena kan saya sering membaca jika Yesus selama 7 kali. Karena bin Naaman selama 7 kali dia juga dibasuh di Sungai Yordan. Saya bikin begitu. Mandi, berdoa. Sebelum berdoa saya katakan, Tuhan, jika Engkau membebaskan saya, bebaskanlah saya. Dan buanglah penyakit ini ke laut yang di mana saja. Saya mandi, cuci semua kepala. Lalu saya pulang ke rumah. Ketika malam hari Bapak datang ke BK Paroki. Yang bikin saya lebih kuat lagi, mereka datang mengunjungi saya. Itulah pentingnya kebersamaan. Yang di waktu Anda sakit itu bukan teman-teman Anda yang datang, melainkan organisasi yang ada yang Anda miliki, baik wilayah rohani maupun KBK Paroki atau sekitar. Sudah ketika itu saya tidur. Ketika saya tidur, saya bangun pada pagi hari. Lalu anak saya yang pertama, dia sering menyapu kulit saya setiap hari itu satu-satu skep sampah. Dan ketika dia bangunkan saya, dia katakan, Pak bangun. Saya katakan, kenapa Gio? Coba Bapak bangun. Tunggu, Bapak ini masih ngantuk. Karena selama 8 bulan itu saya tidak pernah tertidur. Pada saat itu juga saya tertidur dan sangat puas. Makanya saya tidak bisa bangun karena itulah mujizat bekerja.
tanpa kita sadari di pada malam hari. Anak saya bangun, "Pak, bangun. Bapak lihat bapak punya kulit." Lalu bagaimana? Dia bilang, "Siapa? So, bangun, Jo." Dan saya bangun, saya lihat seperti semula. Nabi Ayub punya penyakit kan, bisa bayangkan bagaimana. Dan dia menjadi tahir seperti semula. Saya puji Tuhan, saya berdoa, saya katakan, "Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan telah menyembuhkan saya." Dan saya angkat Alkitab, saya katakan saya akan membaca tiap hari. Karena melalui inilah doa saya terjawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah perjalanan hidup saya selagi aku sakit. Terima kasih. Demikian. Ya, wow, luar biasa. Kalau mau jadi Katolik itu harus jadi Katolik yang betul-betul. Jangan cuma nama Katolik, sama dengan sensus penduduk cuma KTP tertulis Katolik. Tapi dia serta tanya apa arti Bunda Maria, apa arti Katolik, nggak tahu apa-apa.